Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Apa kalian tahu? Ya betul banget, supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini bukan hanya tentang pengawasan saja, tapi juga tentang bagaimana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, yuk kita simak bersama-sama untuk memahami lebih dalam lagi terkait peran dan pentingnya supervisi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang jauh lebih baik. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait supervisi pendidikan, yuk kita bahas terlebih dahulu terkait pengertian supervisi pendidikan. Dalam segi bahasa, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya di atas, sedangkan vision artinya melihat. Nah, dalam segi istilah, supervisi pendidikan ini diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk memantau dan mengarahkan seluruh perangkat pendidikan dengan baik guru, staf, atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu ada tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan ini yang pertama adalah mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses belajar di kelas secara spesifik dan sekolah secara umum. Dan yang ketiga, ada mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah tersebut. Nah, teman-teman kalau melihat di poin tujuan ini, semuanya itu sama-sama meningkatkan dan mengembangkan. Yang ditingkatkan adalah kurikulum, proses belajar, dan seluruh staf yang ada di sekolah. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ada prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip fundamental dan yang kedua ada prinsip praktis. Di dalam prinsip praktis terdapat dua juga. Yang pertama ada prinsip positif dan yang kedua ada prinsip negatif. Di dalam indikator supervisi pendidikan ini kita dapat mengetahui seberapa jauh dan bagaimana sih tujuan ini sudah tercapai atau belum tercapainya, dan serta jika tujuan ini belum tercapai apa sih penyebabnya. Dan semua ini akan tertuang di bagian proses evaluasi pada program supervisi pendidikan ini. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada proses supervisi. Nah, yang pertama ini ada proses perencanaan, yaitu melakukan untuk mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi. Yang kedua ada mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang sudah dikumpulkan, lalu mengklarifikasi data sesuai dengan bidang permasalahannya, lalu menarik kesimpulan tentang permasalahan, sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan yang terakhir ada penetapan teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme seorang guru tersebut. Dan proses yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di dalam kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi pendidikan ini. Dan evaluasi ini dilaksanakan secara komprehensif. Dan sasaran evaluasi supervisi ini ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan evaluasi, mulai dari siswa, staf, hingga kepala sekolah. Nah, itu dia teman-teman yang kita bahas hari ini terkait supervisi pendidikan. Dan semoga kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.